konsisten menerapkan konsep 3G yaitu gercep, geber, dan gaspol. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, mampu membawa ekonomi kreatif ke peringkat 3 besar dunia setelah Amerika dan Korea. Selain ekonomi kreatif, Kemenparekraf juga mendorong masyarakat luas untuk menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan dengan green tourism. Nah, kira-kira seperti apa sepak terjangnya dan kayak apa ya kira-kira ruang kerja dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Yuk, kita langsung aja ke ruangannya. Sebelum berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, saya diarahkan untuk menunggu di ruang tamu. Sambil menunggu di ruangan ini, saya menyempatkan diri untuk melihat berbagai karya pelaku ekonomi kreatif dari berbagai daerah di Indonesia. Belum sampai 5 menit, Sandiaga Uno pun datang, menyapa dan langsung menyambut saya dengan pantun. Halo Pak Sandi, sehat. Sehat, Pak gimana? Sandi sehat? Alhamdulillah. Sehat. 3 kali sehat kalau 3 gitu. kali sehat, luar biasa. Senang banget. Dan ada pantun buat Andrew di awal nih. Terima kasih Pak Sandi. Apa tuh pantunnya? Pergi ke pasar mencari merpati. Cakep. Tak terasa pulangnya sudah dini hari. Cakep. Mari bersama wujudkan pariwisata berbasis sustainability. Cakep. Sebagai kontribusi nyata membangun negeri. Wah, cakep. Terima kasih Pak Sandi telah menyempatkan waktu bersama kami di Halo Indonesia ya. Kita ngebahas tentang seputar pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih Andrew. Boleh? Sambil melihat-lihat ini ada banyak Ini banget produk-produk ekonomi kreatif dari beberapa daerah di Nusantara. Dan tentunya ini yang kita unggulkan karena ekonomi kreatif ini berbasis inovasi, berbasis juga kreativitas, dan alhamdulillah kita mendapatkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata itu sangat luas di Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Nah, saya ingin memulainya dari konsep Pak Sandi yang keren banget, 3G, gercep, geber, gaspol. Ini luar biasa sekali ya, 3G dari Pak Sandi bisa memulihkan sektor pariwisata kita dan ekonomi kreatif setelah pandemi COVID-19 sangat luar biasa. Bahkan ekonomi kreatif kita Pak Sandi menempati 3 besar dunia ya, luar biasa sekali. Dan devisa pariwisata kita juga sudah mencapai 160-an triliun rupiah. Luar biasa sekali Pak Sandi. Ini boleh diceritakan Pak Sandi, gimana cara-cara Pak Sandi bisa berhasil meraih prestasi-prestasi tersebut Pak Sandi? Ya, saat memulai tugas di sini tentunya pariwisata dan ekonomi kreatif sedang terpuruk diakibatkan oleh pandemi. Tapi kita tugas untuk memulihkan ekonomi. Bapak Presiden saat itu menyampaikan bahwa harus pastikan destinasi super prioritas dan siapkan semua destinasi dengan protokol kesehatan dan juga event-event yang mengadopsi dan beradaptasi dengan situasi terkini. Jadi kami terapkan itu 3G. G pertama adalah gercep, gerak cepat. G kedua adalah geber, gerak bersama, dan G ketiga adalah gaspol. Garap semua potensi karena kita harus ciptakan lapangan kerja. Alhamdulillah 3G ini, kalau saya selalu bilangnya kan, gercep, geber, gaspol, ini adalah juga lambang dari 3C. Oke. C pertama adalah inovasi. C kedua adalah adaptasi. Dan C yang ketiga adalah kolaborasi. Dan ini juga lambang kreatif. Nah, kami juga melakukan sebuah perubahan paradigma dari quantity tourism ke quality tourism. Jadi selama ini kita hanya menghitung angka jumlah wisatawan, tapi tidak melihat dampak daripada devisa, lama mereka tinggal, dan juga belanja kepada ekonomi lokal. Sekarang walaupun kita angkanya belum sampai ke angka 2019, tapi dampak ekonominya sudah sangat terasa. Bagaimana dampak positif kepada
ekonomi lokal ini bisa kita hadirkan untuk menciptakan lapangan kerja. Dan saya juga memantau ada tren yaitu personalized, localized, customized, dan smaller in size. Ini adalah 4 dari tren-tren terkini yang kami fokuskan di awal, sehingga pada tahun ini, alhamdulillah, peringkat indeks kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan kita meloncat 10 peringkat. Sekarang kita ada di posisi 22 besar dunia. Wow. Menurut World Economic Forum, kita bisa mengungguli Turki, Selandia Baru, Belgia. Kita nomor 2 di ASEAN. Ini berkat fokus kita dalam pengembangan yang mengedepankan kualitas dan sustainabilitas. Dan terakhir kami memproyeksikan di 2025 kita akan kembali angka wisatawan seperti sebelum pandemi 2019, tapi dampaknya 2 kali lipat. Wow. Dari segi devisa, dari segi lapangan kerja yang berkualitas, dan juga dampak positif terhadap lingkungan hidup. Nah, saya mau membahas tentang adaptif dan inovatif. Karena kita tahu pariwisata dan ekonomi kreatif kita membuka bagi puluhan juta warga lapangan pekerjaan ya, dan juga pelaku UMKM bagi warga kita, terutama ibu-ibu, Pak Sandi, di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi begini permasalahannya, Pak Sandi. Pelaku UMKM kita belum semuanya nih Pak go digital. Artinya begini, bagaimana caranya agar produk-produk pelaku UMKM bisa sustain, bisa terus diburu oleh para konsumen. Jadi tidak hanya saat ada event-event besar ya, seperti KTT ASEAN, G20, kemudian sport tourism, baru deh produk mereka diborong para konsumen. Bagaimana siasat Pak Sandi agar produk-produk pelaku UMKM kita juga tetap laris dibeli para pembeli nih Pak? Ya, pertama kita bersyukur bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif secara keseluruhan menyumbangkan 50 juta lapangan kerja. Yang kedua, dampak terhadap ekonominya, pariwisata dan ekonomi kreatif kalau digabungkan sekitar 12% ke PDB kita. Namun banyak sekali UMKM ekonomi kreatif kita yang masih banyak mengalami kendala. Dan saya melihat ada 3P yang selalu kita fokuskan. Tadi 3G, 3C, sekarang 3P. Apa itu 3P? Yaitu pertama, pelatihan. Kita harus berikan mereka pelatihan, mulai dari pelatihan pembukuan sampai pelatihan digitalisasi dan lain sebagainya. P yang kedua yang kita harus bantu, pemasaran. Kita harus bantu mereka untuk memasarkan produk-produk ekonomi kreatif mereka. Jadi saat pelatihan itu ditingkatkan kualitasnya, saat pemasaran itu ditawarkan kepada pembeli yang lebih banyak termasuk pemerintah dan instansi lainnya. Dan P yang ketiga yang sangat penting adalah permodalan. Nah, kami memberikan akses kepada permodalan dan kita pastikan bahwa para wisatawan yang tahun lalu wisatawan mancanegara itu sekitar 11,7 juta, tahun ini kita harapkan 14 juta, maupun wisatawan Nusantara yang pergerakannya itu hampir mencapai 1 miliar pergerakan. Mereka bukan hanya, saya selalu menyebutnya rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat, tapi mereka harus rojali, rombongan yang jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif kita. Caranya bagaimana? Kita berikan insentif, kita berikan juga dorongan-dorongan agar para wisatawan ini tertarik untuk mencoba kulinernya, karena lebih dari 53% masyarakat kita pergi ke suatu destinasi wisata itu ingin mencoba kuliner lokal. Lebih dari 60% wisatawan kita setelah berwisata ingin membawa oleh-oleh, belanja. Nah, itulah yang harus kita penuhi melalui produk-produk ekonomi kreatif kita. Oke, luar biasa. Saya juga ingin mendalami tentang green tourism, karena ini sebuah proyek dari Kemenparekraf yang luar biasa juga, di mana menghadirkan pariwisata yang berkualitas ya Pak Sandi, yang ada unsurnya 5P juga, dan tidak hanya mengedepankan ekonomi, tetapi juga mengedepankan bagaimana warga menjaga lingkungan dan alam. Tetapi nanti ya Pak Sandi, kita kayaknya ngobrolnya enaknya sambil duduk ya Pak ya? Oke, Andrew. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana ya, karena kami akan berbincang sesaat lagi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ayo kita ke tempat duduk biar lebih enak ngobrolnya Pak. Oke.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Pak Sandi, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya tentang green tourism. Ini yang lagi heboh, lagi ramai diperbincangkan, Pak. Sebetulnya green tourism yang selama ini sudah berjalan seperti apa sih, Pak? Karena kan ekosistemnya beda ya, ada unsur 5P-nya juga nih. Nah, ini boleh diceritakan juga unsur 5P-nya seperti apa yang bisa dikaitkan dengan pariwisata kita, Pak? People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Itu 5P. Dan sebetulnya itu adalah kearifan lokal kita. Nah, kita tinggal mengemas, mengangkat bahwa yang kita miliki ini justru pariwisata yang berbasis pariwisata hijau. Green tourism yang berkelanjutan dan berkualitas. Karena tinggal dari wisatawannya lebih lama, karena kita memantau juga peningkatan lama tinggal wisatawan pasca pandemi ini cukup signifikan di angka lebih dari 2 minggu dan ini mencapai hampir 50% dari wisatawan kita. Nah, yang kedua adalah wisatawan yang sangat peduli terhadap isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kita bagaimana mengurangi sampah plastik, menanam mangrove, ada juga kita merestorasi terumbu karang. Nah, ini memberikan multiplier effect yang sangat luar biasa ya. Karena bukan hanya wisatawan itu spending the money, bukan hanya dia menceritakan keindahan alam Indonesia, tapi mereka juga berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita, kelestarian lingkungan kita, dan ini sesuai dengan Global Sustainable Tourism Council yang telah kita tuangkan dalam peraturan Menteri Parekraf, di mana kita harus sediakan pengelolaan yang berkelanjutan, dan juga keberlanjutan ini bukan hanya dari segi lingkungan, tapi juga dari sosial, ekonomi, juga dari budaya, dan tentu lingkungan, ketahanan lingkungan yang menjadi warisan kita buat anak cucu. Karena ini bukan hak kita wisata ini, tapi justru warisan untuk anak cucu kita. Oke, jadi mewariskan sesuatu yang berharga untuk anak cucu kita. Nah, ini yang juga saya mau dalami lagi, Pak. Karena Pak Sandi juga membuka pintu bagi para investor untuk bergabung dalam green tourism. Karena green tourism seperti yang Pak Sandi sudah bilang, kita mengedepankan ekosistem lingkungan dan tentunya segala sesuatu yang berkaitan dengan penjagaan alam. Tetapi kan biasanya investor sukanya itu wisata yang berbau dengan teknologi, IT, AI, apalagi zaman sekarang Pak Sandi. Nah, ini bagaimana agar bisa ketemu gitu Pak, bisa klik match and match-nya antara kita bisa menjaga budaya, kearifan lokal, alam kita juga, sementara teknologi dan teman-temannya itu juga bisa masuk ke dalamnya sehingga investor juga mau Pak bergabung dalam green tourism. Iya, harus nyambung, harus terkoneksi karena bicara mengenai ekonomi terkini maka kita harus menyadari bahwa teknologi, inovasi maupun Internet of Things, AI, dan termasuk robotics ini akan menjadi masa depan dari keseharian kita, termasuk juga di pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, oleh karena itu di 5 destinasi super prioritas, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang ini kita lengkapi semua sarana teknologi dan juga pengelolaan dari destinasi yang sangat ramah lingkungan. Bagaimana sebagian dari mereka sudah mengurangi sampah plastik, sebagian beralih ke energi listrik, dan juga kita memberikan sertifikasi destinasi wisata berkelanjutan yang kriterianya dan indikatornya itu sangat-sangat boleh dibilang hati-hati dalam menerapkan sertifikasi ini. Juga kita lihat bagaimana bukan hanya wisata-wisata yang kelas atas, bukan hanya yang hotel, restoran, tapi juga desa-desa wisata. Dan kami mendorong ada konsep yang disebut Blue Green Circular Economy. Blue Green Circular Economy. Nah, disinilah kami mendorong investasi itu harus berbasis blue, karena kita negeri yang berbasis maritim, green, karena kita bicara mengenai pariwisata hijau, dan circular economy. Ini yang harus kita lakukan dalam sebuah ekonomi yang
sangat ramah lingkungan karena semua sumber dayanya bisa kita daur ulang. Nah, jadi perangkat energi ramah lingkungan harus dimiliki setiap investasi. Kita juga kolaborasi dengan teknologi provider seperti jejak.in atau Carbon Ethics yang menghitung emisi karbon. Jadi kalau misalnya Andrew terbang ke Jakarta, itu kita tawarkan nggak jauh dari kantor Dai TV menanam mangrove di Taman Wisata Mangrove Angke. Nah, disinilah harapannya ke depan bahwa generasi Z terutama yang sangat peduli isu lingkungan bisa kita layani dengan fasilitas pariwisata yang mumpuni. Baik, tapi kan untuk merealisasikan green tourism ini supaya masif butuh adanya kerjasama ya. Konektivitas itu juga perlu agar semua pemangku jabatan juga bisa mengetahui dan bisa juga ikut serta dalam program green tourism ini. Ini sudah ada strategi juga kah dari Kemenparekraf, Pak, agar pariwisata kita juga betul-betul berdampak positif ya bagi alam dan lingkungan kita? Ya, konektivitas itu misalnya dari segi efisiensi energi dan air. Ini kita kerjasama dengan hotel, restoran, dan kafe. Bagaimana mereka mengurangi penggunaan air, mereka juga mengurangi food loss dan food waste. Karena buffet itu kan ternyata banyak yang terbuang makanannya. Dan itu menyumbangkan juga kepada karbon emisi atau carbon emission. Nah, kita harus juga siapkan perangkat energi ramah lingkungan dan efisiensi penggunaan air bersih di bukan hanya hotel tapi restoran, kafe. Nah, kerjasama konektivitas inilah yang kita ingin dorong sehingga nanti destinasi-destinasi baik itu menanam mangrove, mungkin juga ada yang restorasi terumbu karang itu kita sekarang mulai di 5 pilot destination, 5 pilot project. Jadi ada di Menjangan di Bali, ada di Pantai Tiga Warna di Malang, ada juga di Berau di Tembudan dan Bukit Pramun di Bangka Belitung dan di Klawalu Sorong. Tapi ke depan bisa juga kan di dekat Dai TV Pantai di Indah Kapuk ya? Pantai Indah Kapuk di Angke, di Taman Wisata Angke juga penggunaan destinasi listrik yang ramah lingkungan. Destinasi berbasis kendaraan listrik yang sangat kita andalkan untuk menjadi transportasi wisata. Di Bali juga, misalnya di Pulau Peninsula, di ITDC Nusa Dua, dan di Borobudur ini semakin banyak kita perkenalkan proyek-proyek green tourism ini dan harapannya akan meningkatkan aspek keberlanjutan lingkungan, skor kita akan lebih baik di tingkat global, dan visi jangka panjang kita destinasi ramah lingkungan atau World Green Destination. Oke, luar biasa. Dari apa yang sudah direalisasikan, kita juga berhasil, Pak Sandi, pariwisata kita meraih penghargaan yaitu mendapat juara Best Tourism Village pada tahun 2023. Ini luar biasa sekali di Desa Panglipuran, Kabupaten Bangli, betul ya? Nah, ini boleh diceritakan seperti apa gambaran di sana bisa sampai dapat penghargaan seperti ini, Pak Sandi? Sebelum Penglipuran di Bangli, di 2021 kita dapat anugerah dunia dari UN Tourism, yaitu Desa Wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul dengan gunung api purba dan produk-produk seni dan budaya yang menjadi andalan. Nah, kalau kita ke Desa Wisata Penglipuran di Bangli, ini sudah terkenal sebelumnya karena menjadi desa wisata terbersih yang diungkapkan di beberapa publikasi. Nah, dengan anugerah yang didapat di tahun 2023, Desa Penglipuran ini bisa juga memperkenalkan dan mempertahankan arsitektur tradisional Bali yang otentik. Nah, ini saya salut dengan para pengelolanya karena kebersihannya walaupun ribuan yang datang per hari itu tetap terjaga dan aturan ketat dalam pengelolaan sampahnya itu juga dipatuhi oleh seluruh warga. Ada juga di sana hutan bambu yang sangat dipastikan bahwa kelestariannya menjadi prioritas utama. Dan saya lihat ya, Andrew, di setiap desa-desa wisata yang menjadi juara ini ada partisipasi komunitas yang kuat. Ada local champion yang bisa memimpin sehingga destinasi desa wisata ini
terbangun dengan gotong royong bersama. Jadi kita harapkan semakin banyak desa-desa wisata yang masuk menjadi pemenang di dunia, karena kita punya di Jadesta ini 6.016 desa wisata, dan kita punya program ADWI, ada program pelatihan insentif, ada pemberian insentif juga, ada juga pemberian sertifikasi berkelanjutan, ada program inkubasi, kolaborasi dengan dunia usaha, dan juga fasilitasi kampanye sadar wisata yang kita berikan bantuan infrastruktur maupun peningkatan SDM dan promosi. Karena setiap desa wisata yang kita sentuh, mereka naik kunjungannya rata-rata 30%. Dan ini yang saya sebut sebagai program yang 3T. T pertama, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Apakah 3T ini juga perlu dilakukan di berbagai desa wisata di seluruh Indonesia agar tidak hanya di Bangli, Pak Sandi, tapi desa-desa wisata di seluruh Indonesia juga bisa terekspos oleh dunia, Pak Sandi? Iya, dan inilah yang kita siapkan dengan Jadesta, jejaringdesawisata.com, di mana kita ajukan kepada dunia setiap tahun pilihan desa-desa wisata terbaik di Indonesia. Dan tahun ini juga kita mengajukan untuk menjadi pilihan. Tapi membangun desa wisata itu kuncinya, Andrew, adalah juga SDM. SDM. Makanya kita mendorong program kampanye sadar wisata 5.0 itu untuk memberikan pendampingan, memberikan rujukan implementasi prinsip berkelanjutan. Bagaimana mereka menjaga ini untuk generasi selanjutnya. Dan kita harus lakukan sosialisasi, capacity building, dan jejaring mitra strategis. Karena pemerintah mungkin come and go ya. Saya mungkin akan tergantikan sebentar lagi. Belum tentu menteri yang baru ini juga memiliki passion yang sama di desa wisata. Nah, oleh karena itu untuk keberlanjutannya, sustainability-nya kami menggandeng dunia usaha. Perusahaan-perusahaan besar seperti Sinarmas, Astra, ini kita rangkul untuk mendukung pengembangan desa wisata. Oke. Karena kita tahu juga desa wisata kita yang ada di seluruh Indonesia ini berdampak besar sekali ya bagi lingkungan, karena kita juga mengedepankan green tourism dan ekonomi. Tentunya pembangunan ekonomi ini sudah sangat luar biasa sekali dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terakhir, Pak Sandi, apa harapan Pak Sandi untuk pariwisata dan ekonomi kreatif kita ke depan, Pak? Ya, pertama tentunya saya bersyukur bahwa di bawah pemerintahan Pak Jokowi di jilid kedua, Kabinet Indonesia Maju ini bisa mengorkestrasi kepulihan pariwisata secara keseluruhan, dan kita telah bangkit dari pandemi menuju pemulihan ekonomi. Yang kedua, lapangan kerja yang telah diciptakan sudah mencapai angka 50 juta. Dampak ekonominya dirasakan. Tapi apakah pariwisata ini bisa menjadi harapan dari generasi muda ke depan? Ekonomi kreatif bisa menjadi ladang usaha bagi mereka. Ini yang nanti harus dipastikan oleh pemerintahan selanjutnya, bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lokomotif utama pembangunan ekonomi bangsa. Bahwa kita menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, bukan hanya banyak, tapi juga berkualitas. Dan daya saing global Indonesia terus meningkat. Kita bermimpi di suatu saat bahwa indeks pembangunan pariwisata kita bisa tembus 20 besar. Amin. Di tahun depan, dan mungkin di atas tahun 2030 kita bisa masuk ke 10 besar. Karena alam dan budaya kita ini sangat kaya dan beragam. Itu dia ya, alam dan budaya kita sangat kaya, maka dari itu kita sebagai warga Indonesia juga kalau mau berwisata di Indonesia dulu aja deh, karena ini luar biasa indah alam kita, kearifan lokal, budaya, apalagi ya Pak Sandi ya. Oke, terima kasih Pak Sandi telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum, terima kasih Pak Sandi. Waalaikumsalam, terima kasih. Sukses di ITV. Terima kasih Pak Sandi. Baik pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana karena kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.